Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sultan Alif Darmawan dari Instrumentasi Tingkat 3. Di sini akan sedikit sharing dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Wasis dari mata kuliah Sistem Pengendalian Terdistribusi DCS, yang mana sekarang subbab dari perangkat keras DCS, yang dapat teman-teman akses di web wasiswa.com. Di sini subbabnya dan terdapat tugas 1 sampai 10. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu, menjawab satu persatu soal yang diberikan dari mata kuliah ini. Yang pertama, soal nomor 1 itu saya dulu. Sebutkan bagian-bagian utama dari FCS. Nah, menilik dari sumber dari web yang tadi kita dan beberapa sumber lainnya, ini beberapa jawaban-jawaban yang saya dapat. Yang pertama itu bagian-bagian utama dari FCS itu yaitu CPU, Central Processing Unit. Itu fungsinya untuk melakukan komputasi fungsi kontrol. Fungsi yang kedua itu setting nomor domain dan nomor station. Nah, jadi di CPU ini ibarat di komputer, dia itu sebagai sama dengan FCS sebagai tempat proses atau tempat data-data di melakukan komputasi. Nah, yang kedua itu ada unit satu daya atau power supply. Nah, pada FCS ini unit satu dayanya memiliki fungsi itu menerima daya dari power distribution board dan mengkonversinya menjadi tegangan searah DC. Yang fungsi kedua itu mendistribusikan tegangan DC ke semua unit fasa ke FCS. Pada FCS. Yang ketiga ini ada bagian-bagian FLNet coupler. Nah, itu merupakan rangkaian coupler processor ya, pada fail control unit FCU pada kabel VNet yang selanjutnya melakukan isolasi sinyal dan konversi level sinyal. Lanjut ke soal nomor 2, fungsi dari modul I/O pada FCS. Nah, pada FCS itu ada banyak modul yang termasuk modul I/O dan komunikasi. Untuk modul input atau output modul pada FCS ini merupakan interface antara kontrol modul dengan field instrument. Nah, input output modul ini berfungsi menangani input dan output dari suatu nilai proses, mengubah sinyal dari digital ke analog dan sebaliknya. Modul input mendapatkan nilai dari transmitter dan memberikan nilai proses kepada FCU untuk diproses, sedangkan FCU mengirimkan manipulated value atau MV kepada modul output untuk dikirim ke aktuator. Yang soal nomor 3, fungsi dari modul komunikasi. Nah, modul komunikasi ini sebagai media penghubung antara sekumpulan I/O yang disebut node dengan rak utama yang terdapat prosesor modul sebagai pemroses data digital yang dikirim atau diterima I/O sebagai namanya. Dia itu jadi tempat komunikasi antara I/O dan pemroses digital. Yang keempat itu soal nomor 4 itu apa yang membuat sistem DCS handal. Nah, kita bicara kalau handal, kita bicara kelebihannya. Jadi kelebihan dari DCS ini yang pertama fungsi kontrol terdistribusi sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Yang kedua menggunakan sistem redundant pada setiap komponen. Yang ketiga modifikasi sistem dapat dengan mudah dilakukan. Yang keempat informasi proses variabel sesuai keinginan pengguna. Yang terakhir mudah dalam wiring dan maintenance. Nah, jadi kelebihan DCS ini dibandingkan kontrol lainnya itu dia yang mencolok ini di sistem redundant pada setiap komponen, pada setiap modul. Misalnya modul I/O atau modul komunikasi atau satu daya, dia memiliki sistem redundant. Kenapa menggunakan sistem redundant? Karena jika terjadi kegagalan pada salah satu modul, ada yang membackup, sehingga karena DCS ini sangat krusial ya pada suatu controller, jadi menggunakan sistem redundant. Nah, jadi dia juga dapat dengan mudah diubah dan di maintenance, dan juga dia dapat dengan mudah
desain sistem interface-nya. Yang soal nomor 5, jelaskan keuntungan sistem redundant. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan sistem redundant, maka bila salah satu modul mengalami gangguan temporari atau gangguan permanen, maka modul yang standby aktif akan langsung mengambil alih fungsi, sehingga proses yang terjadi itu tidak mengalami trouble atau shutdown. Soal nomor 6, apakah fungsi dari MI, Man Machine Interface? Hampir sama dengan HMI saya rasa, itu fungsinya memonitoring dan mengontrol kondisi proses yang ada di lapangan. Dan itu juga MMI memberikan informasi plan yang update kepada operator melalui graphical user interface chart, graphic pending, report animasi, menerjemahkan instruksi dari operator ke mesin, sebagai sarana engineering development station, merupakan operator station. Jadi ini fungsi MMI ini lebih memudahkan operator dalam pengawasan ya, dan melakukan perubahan interface chart. Soal nomor 7, ini sebutkan bagian-bagian dari MMI. Nah, kalau saya kurang tahu ini bagian-bagian ini maksud itu bagian-bagian seperti apa, tapi saya jawab seperti ini. Dibagi dua, hardware dan software. Nah, pada hardware-nya itu seperti peralatan pendukung di luar dari MMI. Contohnya itu komputer, display komputer CRT atau LCD, di mana bisa melihat keseluruhan sistem dari layout tersebut, dan layaknya komputer biasa menggunakan keyboard, mouse, dan touchscreen untuk memudahkan mobilitasnya dalam penggunaannya. Nah, yang kalau dari segi software dalam MMI itu, pertama MMI client. Jadi MMI client ini adalah perangkat lunak pada sisi klien yang mempunyai fungsi utama sebagai antarmuka atau interface penghubung antara pengguna, user, dan server. Nah, yang kedua itu ada MMI server. Itu sebagai perangkat lunak pada sisi server yang mempunyai fungsi utama sebagai penghubung antara klien dan microcontroller. Nah, soal nomor 8 ini sebutkan otorisasi aplikasi yang ada pada MMI. Nah, ini otorisasi aplikasi yang ada pada MMI ini lebih ke fungsi aplikasi atau fungsi-fungsi dari aplikasinya yang ada di MMI, seperti fitur-fitur, bisa dikatakan seperti fitur-fitur yang ada yang di MMI. Itu yang pertama bisa untuk menginput nilai set point pada MMI. Ini depends on safety ya, untuk menginput set point, karena bisa lewat MMI atau tergantung tingkat kesafetyan yang gimana. Terus ada memonitoring variabel yang berada di lapangan, itu pasti. Terus yang pengaturan level keamanan dan menyediakan alarm history. Nah, untuk alarm kasih safety di situ bisa langsung diubah melalui MMI, tapi tergantung dari tingkat keamanan pada jika tingkat keamanan rendah mungkin masih bisa diatur MMI, tapi kalau misalnya tingkat high risk, saya rasa tidak bisa langsung diubah di MMI, prosedur yang lain. Yang ke-9 itu jelaskan peralatan pendukung MMI. Nah, ini lebih ke hardware-nya yang ada ini di luar, seperti graphic unique interface itu yang dan his human interface station. Terus ada keyboard, mouse, dan drawer. Soal nomor 10, jelaskan cara optimalisasi MMI ditinjau dari kemudahan operasional proses. Optimalisasinya itu bisa dikatakan sebagai pemasangan HMI dengan PLC, di mana pada umumnya device dengan merek yang sama. Sedangkan untuk HMI tidak memerlukan device yang sama seperti Omron, Yokogawa, dan lain-lain. Dengan catatan HMI dan PLC memiliki tipe komunikasi yang sama sehingga dapat terhubung. Ini untuk mengoptimalisasi dari sistem kontrolnya tadi. Terus disesuaikan antara pengguna tipe konsol dan desktop. Nah, kira-kira itu sudah terjawab 1-10 dari tugas yang diberikan Pak Wasis. Ini teman-teman bisa dilihat artikelnya, di sini ada banyak. Di sini tadi kita membahas tentang perangkat keras DCS. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada komputer supervisor, field control unit, human machine interface, dan masih banyak lagi tentang perangkat keras DCS-nya. Terus di sini juga ada banyak tentang instrumentasi, khususnya instrumen dan elektronika.
bisa digunakan sebagai referensi teman-teman dalam belajar atau membuat KKW. Nah, mungkin sekian saja sharing yang bisa saya beri atau kita sharing di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.